Berarti kalau kita mau sesuatu kita dikasih, tahu dari mana itu pertolongan Allah? Allah yang akan tunjukkan kalau itu baik bagi rumah tangga kita, kalau itu baik bagi anak-anak kita, kalau itu baik bagi kantor kita, kalau itu baik bagi diri kita. Itulah pertolongan Allah. Napi ke toilet Kang, pinuh. Masya Allah, sholat di toilet. Hari pertama, hari kedua masih pinuh, ketiga masih oke, 4 cakep, hari kelima standar istiqomah, ngan hari ke-7 surut mulai. Pahala paling besar Ramadan disimpan di akhir, tapi akhirnya justru kita rame di mall. Yang penting itu akhir. Makanya saya bilang yang penting itu akhir. Jangan suka lihat awal. Ya, ibu-ibu. Jadi bagaimana agar kita dapat pertolongan Allah? Nah ini akan jadi tema kita. Gimana caranya Ustadz agar kita ditolong Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, ibu-ibunya segar-segar semua wajahnya. Masya Allah, wajah-wajah penduduk surga nih, amin. Bapak-bapaknya juga ya, saking segernya nggak kelihatan dari sini. Karena cahaya terang jadi kelihatannya gelap. Masya Allah. Saya doakan yang hadir pada pagi hari ini Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Bagi yang sedang bersedih Allah hibur hatinya. Amin. Bagi yang sedang memiliki hutang Allah berikan jalan keluar untuk melunasinya dari jalan-jalan yang dia tidak duga-duga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita berdoa, mudah-mudahan kita dikasih umur ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Tidak semua orang ketemu, ya. Mohon doanya. Saya baru 40 harian kehilangan wafatnya ibu saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman dan Islamnya, Allah ampuni semua dosa kesalahannya. Padahal udah janjian, nanti kalau Ramadan, Mama mau masakin sahur, masakan kesukaanmu. Padahal ibu ya, Masya Allah, anak laki-laki itu ya paling dekat sama ibunya ya. Bahkan banyak yang bilang, wah wajah antum mirip banget sama ibu ya. Memang. Karena saya anak pertama dan ibu saya bilang saya bayi botol. Tahu bayi botol? Kecil. Lahirnya prematur. Insya Allah. Sama ya Bu ya. Lahir prematur, bayi botol, masuk rumah sakit 2 bulan. Kepalanya gede, badannya kecil, matanya keluar. Kayak anak Ethiopia. Ya, Masya Allah ya. Tapi dengan cinta dan kasih sayang seorang ibu, dibesarkan dengan cinta, kasih sayang, doa, jadi bisa berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, hebatnya jasa seorang ibu. Makanya Masya Allah ini saya kagum dengan ibu-ibu dan calon ibu-ibu yang ada di sini. Satu ibu bisa mengurus 12 anak. Tapi 12 anak nggak bisa perhatian sama ibu. Ya, mudah-mudahan yang sudah wafat ibunya mana? Yang ibunya sudah nggak ada.
Oh banyak. Nggak ada ya? Ya Allah sama. Gimana rasanya Bu? Oh aduh. Hilang. Biasanya nih kalau saya mau ke Bandung nih. Rumah saya kan di Bogor ya. Pagi-pagi tuh habis subuh udah langsung. Sekarang nggak ada tangan yang mau dicium. Karena ibu saya stroke sebelah kiri Pak. Biasanya tangan kanannya mukul-mukul kepala saya. Hati-hati di jalan ya. Allah lindungi kamu nak. Sekarang udah nggak ada. Ya, yang masih punya ibu mana yang punya ibu? Yang masih ada ibunya. Allah, yang masih punya ibu. Sayangi ibunya. Ya, sayangi ibunya. Telepon hari ini pulang kajian. Ma, lagi ngapain? Ma, sehat ma? Orang tua itu ya, Masya Allah ya. Hanya ditanya kabar aja sama anak tuh rasanya. Itu kayak disiram salju, dingin, sejuk, enak. Ya, saya sekarang baru sadar. Dulu ibu saya telepon. Bentar ma, lagi ngisi kajian. Iya. Lagi ngapain? Bentar ma, ada tamu. Sekarang, mana yang nelfon saya ya? Kok gak ada lagi? Rindu. Pak, Bapak kehilangan mobil. Bapak bisa menabung beli mobil baru. Ibu kehilangan cincin. Ibu bisa nabung beli cincin baru. Ibu kehilangan orang tua. Kemana nyarinya? Mau nabung sampai dunia, sepenuh isi dunia. Tidak akan bisa mengembalikan ibu kita ke dunia. Ya. Makanya semua hanya bisa rencana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wafat sebelum Ramadan. Ya, kemarin tuh anaknya jamaah saya di Bandung, wafatnya di Jogja. Orang cuma sesak nafas. Mama, ya nak, mama sini. Badan udah gede, umur 23 tahun. Kayak anak bayi. Ada apa nak? Aku cuma pingin dipeluk mama. Sesak nafasnya nak. Sesak mah, Allah, plok, meninggal. Jam 10:30 malam, saya ditelepon, gak keangkat karena sudah tidur. Begitu bangun pagi, ya Rob, wafat. Padahal rencananya Ramadan ini, pingin buat ini, pingin buat itu. Begitulah hidup kita ini. Ternyata kita hanya bisa merencana. Semua keputusan di tangan Allah. Kita hanya bisa planning, Pak. Nanti rencana begini ya, rencana begitu ya. Nanti kalau bisa begini ya, nanti kita buat begini ya. Rencana. Tapi semua keputusan terbaik di tangan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Makanya nggak boleh tawakal sama capres. Iya. Menang jadi sombong, kalah jadi sedih. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi kita tawakal kepada Allah. Kalau tawakal kepada Allah, Allah tahu yang terbaik buat kita. Itulah kenapa pertolongan Allah, materi kita hari ini, seringkali diidentikan kalau kita mau sesuatu dan Allah kasih sesuai mau kita, kita bilang apa? Allah tolong kita. Betul? Iya enggak? Pingin rumah, dikasih rumah, Allah tolong kita, gitu ya. Pingin mobil, Allah kasih mobil. Terus kita bilang apa? Allah tolong kita. Bu, pertolongan Allah itu belum tentu seperti maunya kita. Jadi pertolongan Allah itu Allah yang paling tahu. Seorang suami berencana main judi, tiba-tiba sudah sampai tempat judi, hujan deras, petir besar, nggak jadi judi. Berarti dia ditolong Allah. Jadi jangan dikira kalau kita mau sesuatu jadi berarti ditolong. Oh berarti kalau nggak jadi nggak ditolong gitu. Tidak begitu.
Pingin anak, dikasih anak, ditolong Allah. Oh berarti kalau nggak dikasih anak, nggak ditolong Allah. Lurusin dulu sebelum saya nanti jelasin bagaimana dapat pertolongan Allah. Ya, coba Bapak Ibu semuanya buka Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, Masya Allah ya. Yang sudah hadir silahkan buka Qurannya. Bismillah ya. Ini majelis ilmu luar biasa. Sekarang di bulan Sya'ban. Tahu nggak bulan Sya'ban itu bulan apa? Bulan diangkatnya amal-amal. Berarti kalau bulan Sya'ban ini rajin baca Quran, diangkat amalnya. Berarti kalau rajin nanti ada keropak sedekah tadi. Tim Cinta Quran, Bismillah, Syiar Quran Project. Diangkat amalnya saat sedekah. Al-Baqarah 216 sudah? Sudah. Itu ada lihat potongan ayatnya di sana. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lam. Lihat ayat penutupnya itu, Bu. Pak, coba perhatikan ayat penutupnya. Wallahu ya'lam wa antum ta'lam. Boleh jadi kamu itu kira itu baik. Karena manusia ini kacamatanya terbatas. Dulu kita nggak suka sama Pak Harto. Udah jauh Pak Harto nggak ada. Beras mahal, betul ibu-ibu? Mahal sekarang mah, bukan cuma beras mahal, nggak ada. Bayangin ibu, ini negara kaya beras, ini negara pertanian, teu aya beras, ari maneh cek. Bu, kalau ibu itu di Amerika, teu aya beras, bener. Ibu tinggal di Iceland, isinya es semua, teu aya beras, wajar. Ibu tinggal di, ya Allah Robi, lumbung beras tertinggi itu Jawa Barat. Karawang itu sentra beras paling besar. Kok bisa beras nggak ada? Terus kita bilang apa? Sekarang kangen sama Pak Harto. Tuhnya. Dulu kita bilang apa? Enggak Pak Harto mah. Sekarang apa kata Pak Harto? Ada stikernya. Enak. Zamanku toh, iya. Zamanku tidak pernah langka beras. Indonesia swasembada beras tertinggi di dunia. Masya Allah. Tuh kan, jadi kangen sama Pak Harto. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini nggak ngerti baik buruk itu kacamatanya beda. Dulu kita bilang apa? Kenapa suamiku wafat? Kenapa suamiku wafat? Allah zalim. Ternyata begitu suaminya wafat, dagangannya laris, jadi pengusaha besar. Terus dia bilang apa? Alhamdulillah ya nggak ada suami. Tuh. Ya. Pak Ari baheula mah marah. Kenapa? Suami wafat. Saya tanya sama si ibu, kenapa sekarang senang ibu? Dulu mah banyak duit Ustadz. Ngan duitna suami. Betul. Sekarang banyak duit sorangan. Lebih enak mana? Tuh, benar awas jadi doa. Manusia mah kayak gitu. Makanya manusia itu sering mengira ini baik. Manusia itu sering mengira ini buruk. Makanya Allah tutup ayatnya. Boleh jadi kamu mengira itu baik, tapi itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu mengira itu buruk, tapi itu baik bagimu. Lihat ayat penutupannya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Ibu, saya pernah gagal nikah. Mungkin sebagian jamaah yang pernah ikut kajian saya sudah pernah dengar ceritanya. Udah DP gedung ibu, udah bayar catering. Coba sok, yang belum nikah mana? Cung. Tinggi-tinggi yang belum nikah. Nggak ada, semua udah nikah. Masya Allah, bapak-bapak jangan ngacung. Bapak-bapak mah pakai kata lagi. Ayo, belum? Oh sudah semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah.
Bu, undangan udah disebar Kang. Udah disebar undangan, DP gedung bayar segala macam. Seminggu lagi mau nikah, batal. Sok, siapa yang gak kecewa? Malu. Barijeng tekor. Kenapa? DP gedung tidak bisa balik. DP catering gak bisa balik. Sedih ibu. Ustadz kenapa gak jadi nikah? Bapak ibunya nikah di gereja. Jadi karena bapak ibunya nikah di gereja, akad nikahnya tidak sah. Kalau akad nikahnya tidak sah, bapaknya tidak bisa jadi wali. Makanya hati-hati ibu dengan akad nikah. Urang arek nikah, si eta we nya tukang becak jadi wali. Bisa nggak sah loh nikahnya. Wali itu nggak main-main ibu, nggak boleh sembarangan, harus sesuai syariah. Bapak ibunya nikah di gereja, calon istri saya baru cerita. Dia selama ini nggak cerita. Loh kok bisa nikah di gereja? Karena ibunya itu Nasrani Kristen. Dianya Muslim, bapaknya nikahnya di gereja. Batal lah akad nikahnya karena bapaknya dengan ibunya gagal tidak sah nikahnya. Berarti bapaknya tidak bisa jadi wali. Saya bilang apa? Ini mah harus pakai wali hakim. Bapaknya kagak mau. Marah. Dia usir saya. Pergi kamu mau nikah sama anak saya. Saya walinya. Ibu kira-kira hari itu saya bagaimana rasanya? Hancur. Sedih. Kenapa? Aduh ibu Kang bayangin perempuan yang kita incer untuk jadi istri. Ibu anak kita tiba-tiba kagak jadi. So gimana rasanya? Sedih hancur itu. Ya Allah Robbi. Udah itu gimana? Diusir lagi. Hujan lagi di luar. Itu kalau lari, hujan, ada tiang listrik, muter-muter jadi film India. Masya Allah. Apa yang terjadi? Diusir, sedih. Sedih, doa. Ya Allah, mungkin ini yang terbaik. Tuh kan benar. Allah tahu yang terbaik. Belum jadi mertua aja udah berani ngusir. Apalagi jadi mertua. Ditincak meureun urang. Kang, serem Kang. Belum jadi mertua, belum jadi mantu. Pergi kamu. Bayangkan kalau jadi mantu. Doa saya. Tuh hati-hati doa. Doa orang yang dizolimi. Ya Rob, ganti dengan mertua yang lebih baik. Engkau tahu yang terbaik untuk hamba ya Allah. Diganti mertua baik pisan. Saking baiknya bu, saking baiknya kalau belum mati jangan dikubur. Betul? Betul? Iya, baik banget Kang. Gak ada tandingan mertua saya tuh, Masya Allah. Gak ada tandingan mertua kayak gitu. Ya Rob, saya saksi sampai detik ini, sampai nanti di yaumil hisab saya bersaksi, mertua saya itu terbaik. Saya beruntung banget. Kapan itu tahu? Ketika peristiwa sudah berlalu. Baru, ini rupanya yang terbaik. Betul? Iya. Terus apa lagi? Diusir. Nggak jadi. Sedih. Ya Allah, nanti aku nggak jadi dong dengan dia. Apa kata Allah? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Aku maha tahu. Kamu tuh nggak tahu. Tapi kan Allah, dia cantik. Tenang lu. Gua lebih cari. Kasih yang lebih cantik. Doa, ya Allah, anugerahkan hamba yang lebih cantik dari dia. Cantik ibu, dikasih istri saya. Istri saya namanya siapa? Ummu Sajat, itu nama panggilan, nama Instagram. Nama istri saya itu Ayu Lestari. Udah Ayu Lestari. Cantik kan? Iya, walaupun nenek-nenek tetap Ayu Lestari. Iya. Udah. Saya doa lagi, ya Rob, calon yang gak jadi di Jawa Tengah. Gak jadi, loh saya Bapak Sumedang, saya mah putra Sunda. Bapak Sumedang, Ibu Jawa, ngan lahirna di Medan. Saya Sumedang Ibu ya. Jadi Bapak Sumedang, Ibu Jawa, tapi lahir di Medan. Lah berarti rumah di Medan. Lah kalau pulang mudik gimana? Yang satu ke Medan, yang satu ke Jawa. Mahal kan ongkosnya? Saya bilang sama Allah, ya Rob, ganti, anugerahkan yang sedaerah.
bener ibu dikasih sedaerah. Jadi kalau pulang tiketnya murah sekali jalan. Allah tahu yang terbaik. Itulah pertolongan. Oh, jadi Ustadz saya ngerti. Pertolongan itu tidak selalu seperti yang kita mau. Calon ulang eleh. Keheula. Menurut Allah belum tentu eleh. Bu, yang menang juga jangan senang. Jangan-jangan itu istidraj. Hati-hati. Ustadz, baheula lamanya naik Honda Astrea. Si bapak mah rajin ke masjid ibu. Wah, belum azan, bapak mau udah ke masjid. Kenapa? Karena motornya Honda Astrea. Begitu diganti Fortuner, nggak pernah ke masjid. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Saking enaknya tuh mobil membuat bapak lelap tidur. Dulu motor perjuangan, batuk-batuk bu. Tapi ke masjid rajin si bapak. Itulah yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kita kira pertolongan, kita kira kemenangan, kita kira kenikmatan. Ternyata itu kehancuran yang berbalut kenikmatan. Jangan dikira. Jadi belum tentu yang dikasih itu pertolongan, itu dikasih berarti itu ditolong. Gak gitu, Bambang. Gak gitu konsepnya. Jadi pertolongan Allah itu gimana? Pertolongan Allah itu datang dari sisi Allah dan Allah tahu yang terbaik. Apakah berarti? Kalau begitu berarti orang-orang Gaza tidak ditolong Allah dong, betul? Iya, kalau definisinya ditolong berarti ditolong, ya enggak? Kan banyak yang nanya, Ustadz, mana Allah? Kita udah boikot, kita udah kirim bantuan, kita udah kirim doa. Kok Gaza masih dibombardir? Kok mereka tetap dihabisi? Mana pertolongan? Pasti pertanyaan kita gitu kan? Mereka sudah ditolong Allah, ibu. Mereka masuk surga tanpa hisab. Sekarang pertanyaannya kita yang gak ditolong tuh. Jadi jangan dikira orang dibom, jeger, hancur. Tuh ditolong kok Allah. Salah. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ. Ju, takut, lapar. Allah uji mereka. Dan jangan bilang mereka apa? Mereka itu mati. Bal ahya. Tuh kan manusia ini sering salah matanya. Mereka bilang, 10.000 orang mati. Syuhada. Bukan mati bu, syuhada. Syuhada itu enggak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Artinya apa? Mereka dijamin masuk surga. Kita yang terjamin. Jadi jangan bilang pertolongan Allah itu kalau kita mau berarti ditolong. Ya, jangan. Ini lurusin dulu definisinya, ya. Jadi nanti jelas nih, Ustadz, berarti kalau kita mau sesuatu kita dikasih, tahu dari mana itu pertolongan Allah? Allah yang akan tunjukkan kalau itu baik bagi rumah tangga kita. Kalau itu baik bagi anak-anak kita, kalau itu baik bagi kantor kita, kalau itu baik bagi diri kita, itulah pertolongan Allah. Ya, jelas? Jelas ya? Jelas dulu nih pertolongan Allah itu apa. Jangan nanti dikira pertolongan Allah itu selalu yang kita mau. Ada orang bu, ya Masya Allah, nikah 45 tahun, gak punya anak. Berarti gak ditolong Allah gitu. Gak gitu. Allah menolong dengan cara yang lain. Kenapa? Dilembutkan hatinya menjelang wafat. Saya sering cerita. Siapa dia? Dia yang berwakaf tanah untuk pesantren kita di Bintaro. Allahu yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Nikah 45 tahun, gak punya anak. Tapi punya harta. Hartanya banyak tuh ya bu ya. Orang tanya beda-beda ujiannya. Yang duitnya banyak, anaknya gak ada.
Yang anaknya banyak. Kenapa ketawa? Curhat. Yang duitnya banyak, nggak ada anak. Yang anaknya banyak, duitnya kagak ada. Setiap orang punya ujian masing-masing. Ternyata apa? Dia tidak punya anak, tapi hatinya dilembutkan oleh Allah. Menjelang wafat, dia berwakaf, nilainya berapa? 100 miliar. Bayangkan tuh, itu pertolongan Allah. Menjelang wafat, ibu bayangin menjelang wafat. Saya itu melihat ibu saya wafat. Ada di pelukan saya ibu. Mulut saya nih, di telinga ibu saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ngelihat ibu saya. Saya melihat ibu saya di ujung hidupnya. Pertolongan Allah itu ibu, ya, itu datang kadang-kadang kita justru butuh di akhir. Makanya saya bilang, akhir itu yang menentukan. Betul, coba lomba lari. Yang penting awal apa akhir? Akhir. Iya, coba main bola, Kang. Main bola, Kang. Yang penting itu awal apa akhir? Akhir. Coba Ramadan, pahala terbesar awal apa akhir? Akhir. Tapi jamaah ramenya awal apa akhir? Oh, kelihatan tuh. So, Kang, mangga nanti lihat masjid kita. Ramadan pertama, pinuh. Napi ke toilet, Kang, pinuh. Masya Allah, sholat di toilet. Hari pertama. Hari kedua, masih pinuh. Ketiga, masih oke. 4, cakep. Hari kelima, standar istiqomah. Ngan hari ke-7, surut mulai. Pahala paling besar Ramadan disimpan di akhir. Tapi akhirnya justru kita rame di mall. Yang penting itu akhir. Makanya saya bilang, yang penting itu akhir. Jangan suka lihat awal. Ya, ibu-ibu, jadi bagaimana agar kita dapat pertolongan Allah? Nah, ini akan jadi tema kita. Gimana caranya Ustadz agar kita ditolong Allah? Berarti kalau ditolong Allah bisa jadi yang kita mau dikasih sesuai mau, itu ditolong Allah. Bisa jadi yang kita mau diganti sama Allah yang terbaik, itu namanya ditolong Allah. Ya, anak bu, saya udah tes STPDN Jatinangor. Kalah di pantofel di terakhir. Pantohir, penentuan akhir. Kalah. Berarti saya nggak ditolong Allah? Bukan. Kalau saya lulus, mungkin saya masuk dalam daftar bupati yang korupsi. Mungkin. Ya nggak? Allah yang paling tahu tentang saya. Makanya Pak, jangan jadi bupati, jangan jadi gubernur, jadi ustadz aja. Betul? Kalau jadi ustadz bisa ceramah di depan gubernur. Bisa ceramah di depan bupati. Kalau bupati nggak bisa ceramah di depan gubernur. Sok wanita. Nggak bisa. Bapak Ibu, Allah tahu yang terbaik. Nggak lulus dong STPDN. Kenapa? Pantohirnya kalah. Ikut tes Kang. Apa? Akabri. Kalah lagi. Saya sedih, saya bilang, ya Allah kenapanya hidupnya kiki teuing gitu. Tes ini kalah, tes itu kalah. Ternyata apa coba? Allah tahu, akabri saya gak diterima. Kenapa? Allah tahu, kamu gak cocok. Kalau kamu jadi jenderal, itu tembakmu bisa jeder. Bahaya, aku adalah Tuhanmu. Aku yang paling tahu tentang kamu. Kamu gak usah jadi jenderal. Kamu ngisi pengajian di jenderal-jenderal aja ya. Senang gak Bu? Mana yang lebih baik? Ngisi jenderal. Iya. Ya kan? Main ke Mabes Angkatan Darat. Assalamualaikum Ustadz. Wah jenderal tunduk ibu. Aduh Pak jadi gak enak. Damang Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Masya Allah. Betul? Iya. Jadi Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan kita.
Dia yang paling tahu. Makanya sering dikatakan apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah paling tahu. Manusia jangan sok tahu. Kita nggak dapat, berarti kita nggak ditolong Allah. Nggak gitu. Berarti saya kalau gitu nggak ditolong Allah dong. Ditolong. Kenapa? Kalau kamu jadi jenderal, mungkin kamu nggak akan jadi orang seperti ini. Ini mah Pak, Masya Allah nikmatnya saya hidup. Benar. Datang ngisi pengajian, ketemu jamaah, Masya Allah didoakan ku jamaah. Masya Allah. Ustadz Fatih sing sehatnya Ustadz. Nangis saya. Hatur nuhun ibu doana. Alhamdulillah. Sono ka ustadznya, alhamdulillah ustadznya meni sehat. Alhamdulillah doanya ibu. Senang nggak? Jadi jenderal. Belum tentu didoain. Betul? Iya. Yang ada apa? Si etam ada penjilat. Iya, belum tentu. Tapi kalau ustadz, didoakan. Bukan cuma doa. Tiba-tiba ibu-ibu datang. Kucul. Ustadz nitip ke Umu. Apa ini? Tadi pisang goreng ngegoreng di imah. Dicobiannya ustadz. Ya Allah ibu pisang goreng bela-belain untuk saya. Coba bayangin. Sayangnya orang kepada Ustadz. Masya Allah. Ustadz selama di Bandung nginep di mana? Oh udah ada. Aduh kenapa gak bilang sama saya? Rumah saya ada 7 tadi dipakai di dia. Tuh bu. Berarti yang terbaik buat saya apa? Wih sekarang ini yang terbaik buat saya. Iya. Paham ya? Baik. Bagaimana caranya agar dapat pertolongan Allah? Nah, kita buka ayatnya. Buka Quran surat Muhammad. Ayat ke-7. Tuh. Sudah, Quran surat Muhammad itu surah ke-47. Ayat ke-7. Masya Allah, 47, 7. Ya, apa kata Allah di sana? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana caranya agar ditolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Masya Allah, ini ayat keren banget. Berarti syarat agar ditolong Allah yang pertama beriman dulu. Makanya Allah mengawali ayat ini dengan iman. Percaya sama Allah. Jangan ragu. Masa sih Ustadz Allah akan menolong saya? Masa sih Ustadz Allah akan membantu saya? Itu pasti gak akan ditolong. Karena kita sudah tidak yakin. Yakin dulu. Punten, ibu. Ibu minta tolong sama saya, ibu. Bapak minta tolong sama saya. Pulang dari sini, pulang. Minta tolong. Ustadz, punten. Minta tolong Ustadz. Ada apa Kang? Ada apa ibu? Abdi mah bumi di Cicalengka. Oh, terus kumaha? Tegaduh. Ongkos Ustadz. Bade uwi. Allah, jantan kadiana sarang saha. Numpang Ustadz. Saking pinginnya ikut kajian Ustadz Fatih. Allah. Abdi tiasa nambut sabaraha 200.000. Terus belum selesai. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Tapi Abdi mah teu yakin ya. Pasti Ustaz Fatih dah moal ngasih. Sok kira-kira ibu ngasih tuh. Dah moal tuh. Yang ada apa? Kesel. Ari maneh. Menta tapi ngina. Itu menta we tuh. Ya Ustadz punten. Benar kejadian rame nanti yang pulang ke Cicalengka. Tiba-tiba mendadak Cicalengka. Masya Allah. Ibu kalau minta itu harus yakin. Kita itu minta sama Allah. Ya Rabbi. Hamba pingin berangkat umrah ya Allah. Nangis. Dalam hati. Eta. Duit nanti mana? Sering gitu? Jujur, sering gitu? Pantesan dah mual umroh. Nggak boleh, hati-hati. Allah tahu apa?
sirra wa alaniyah. Terang-terangan walaupun. Bu, punten. Yang tahu isi hati kita siapa? Allah. Ustadz Pati tehnya meni ikhlas ngisi pengawasan. Cek saha, cek maneh. Hati mah belum tentu. Nggak ada yang tahu isi hati orang, Ibu. Yang tahu siapa? Allah. Makanya kenapa doa kita nggak diijabah? Karena hatinya lalai. Ada hadisnya. Salah satu doa ditolak Allah dari hati yang lalai. Pantas lalai. Kenapa? Menghina Allah. Ustadz, gimana caranya agar minta doanya terkabul? Bu, punya hati dan mulut sinkron. Ya Allah, ya Rabbi, hamba pingin umrah tahun ini ya Rabb. Engkau maha kaya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Hamba ingin umrah berdua dengan istri hamba ya Rabb. Di tanggal 28 November ya Allah. Dengan travel anu ya Allah. 12 hari ya Allah. Pembimbingnya Ustadz Fatih Karim ya Allah. Berangkat Ibu, beneran. Yakin, tapi jangan. Acisnya di mana? Kata Allah teh, kamu mah ngeremehin aku. Ibu, padahal ibu mintanya umroh. Sok, dikasih apa? Haji. Karena kalau ibu berangkat haji, udah pasti umroh. Kalau umroh, belum tentu haji. Allah tahu yang terbaik. Jadi syarat ditolong Allah apa? Lihat. Iman dulu. Makanya dibilang di sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ayatnya untuk orang berpuasa kepada manusia apa kepada orang beriman? Iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Orang puasa itu Bu, nggak mungkin kalau nggak beriman mau puasa. Nah naonan atuh, lapar nggak dapat duit, betul? Tunduh. Kalau bukan karena iman ngapain? Saya Bu, rumah di Bogor, ke Bandung. Kalau bukan karena iman, ngapain ke sini? Ya, ngapain? Sama panitia coba tanya, apa pernah saya minta amplop? Enggak, itu mah hadiah. Iya, tapi kagak pernah minta. Tak pernah minta. 25 tahun Ibu, saya di jalan dakwah. 1/4 abad saya di jalan dakwah, nggak pernah minta jamaah. Mangga, sok cek. Kalau ada MT di sini, Ibu boleh ngacung. Punten Ibu, Ustadz Mang, wadul. Nipu kemarin pernah Ustadz minta, mangga kasih contohnya. Apa buktinya? Kalau ada saya pernah minta, saya ganti 10 kali lipat dari harga yang Ibu kasih. Gak pernah Ibu. Wallah. Punten. Kenapa? Karena iman. Ibu juga ngapain pagi-pagi bapak-bapak datang ke sini? Karena saya rugi. Tidak dapat pahala. Karena iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi sholat. Kenapa mau sholat? Iman. Makanya iman itu sebab pertolongan Allah. Catat. Berarti pertolongan Allah itu datang ketika kita percaya, yakin sama Allah. Catat. Dan yang namanya percaya gimana? Gak boleh ragu. Oke? Mau ditolong Allah? Mau. Bismillah. Iman. Yang kedua. Intansurullaha yansurkum. Tolong agamanya Allah. Tolong Islam ini. Bagaimana caranya? Yang belum punya sekolah, Ibu bantu sekolahin. Makanya kami bangun tadi tuh Kang Deni presentasi. Ibu-ibu semuanya kami sudah mencetak para penghafal Quran. Mereka anak-anak terbaik dari Aceh sampai Papua. Diambil, dididik gratis beasiswa. Wow, beasiswa 300 santri. Duit di mana? Dari Allah. Buktinya apa? Tuh santri selesai-selesai aja sekolahnya. Ya Bu, punten saya ke Bandung. Mohon doanya ya. Saya mau bangun pesantren untuk tunanetra. Tapi hafal Quran 30 juz. Bayangin Ibu. Dan mereka tidak punya mata. Tapi mereka hafal Quran 30 juz. Ayo semua tutup mata. Tutup matanya semua. Oke, ibu-ibu tutup mata. Akang, teteh, tutup mata semua. Oke, sekarang pegang handphonenya. Buka Quran surah An-Nur ayat 55.
Bener serius. Ayo, An-Nur 55, An-Nur 55. Teka tinggal ibu. Perih ibu, gak bisa ngelihat itu perih. Mama. Coba lihat aku udah cantik habis mandi. Anak mama cantik banget. Coba lihat aku, hidungnya comeng-comeng, kena donat. Mama lihat dong. Ibu, Masya Allah. Sedih, gak punya mata teh. Tapi Allah Maha Sayang Ar-Rahman. Meskipun mereka tidak punya mata. Hafal Quran 30 juz 114 surah. Kita berarti yang buta siapa sebenarnya? Kita yang buta, bukan mereka. Kenapa? Loh mereka hafal Quran. Kita kumpulin Kang. Alhamdulillah tuh ya, Masya Allah. Allah tuh ya sayang banget. Saya punya cita-cita, ya Allah pingin ngumpulin tunanetra hafal Quran ya Allah. Tapi pesantrennya di Bandung. Gimana ya Allah? Ridho ya, tolong ya. Tuh Bu, Ibu ada yang ngasih rumah di Setiabudi Regensi. Bukan rumah, tanahnya gede, rumahnya gede. Mangga Ustaz dianggo ku abdi diwakafkeun. Masya Allah itu harga berapa miliar Ibu? Setiabudi Regensi. Itu daerah mahal Ibu. Mangga Ustaz. Ustaz mau pakai apa? Pesantren penghafal Quran untuk tunanetra. Allah, siap Ustaz. Masya Allah. Itu pertolongan Allah. Betul. Iya, gimana caranya? Tolong agama Allah. Ibu makanya kalau ada apa-apa tuh tolong, jangan pelit. Kan pingin dapat pertolongan Allah. Setelah kita iman, langkah kedua apa? Tolong agama Allah. Ngelihat anak-anak putus sekolah. Jang, kadia. Nah jual keripik ya. Hapunten Pak Ustad. Tara sekolah. Nah teh sekolah. Tah acis Pak Ustad. Bapak abdi ngan buruh palu, buruh arit, bulu alit Pak Ustad. Nangis. Usia sabaraha? 8 tahun Pak Ustad. Teh sekolah. Ternyata anak ini pinter. Dibangunkan sama kita sekolah generasi Quran di Bogor. Kumpul anak-anak duafa yang tidak punya asa berangkat sekolah. Alhamdulillah gedungnya selesai. Tolong agama Allah. Tuh di belakang. Ibu mampir ya, saya punya rumah singgah di Bandung. Makanya Bandung ini rumah kedua buat saya. Ya, Bandung mah kenapa? Ya karena memang saya juga darah Sunda. Ya pasti senang kalau ke Bandung kayak pulang ke rumah sendiri. Di Bandung ibu lurus, Pasteur, putar balik, ada rumah makan Ampera. Ya ketik aja di Google, rumah singgah Al-Fatih. Apa itu Ustadz? Tempat anak-anak duafa, mereka sakit keras tapi tidak menular. Kanker mata, matanya gede keluar. Hidrosefalus, kepalanya gede segede bantal. Mangga, teteh cobian gendong bayi hidrosefalus. Biar teteh bisa tahu gimana rasanya syukur punya bayi sehat. Ini sakit apa Ustadz? Yang ini teteh, ini kanker paru. Allahu Akbar. Yang ini jantungnya bocor. Allahu Akbar. Ini kanker otak. Allahu Akbar. Teteh malu ngeluh sakit gigi. Ini mah sakit gigi aja di-upload, segala dunia tahu. Aing ye nyeri huntu. Allah, sakit gigi. Batur mah nepi ke kanker mulut ibu. Berobat ke Hasan Sadikin. Tegaduh tempat, tidur di bawah kolong jembatan. Saya sama teman-teman, ya Rob, ibu punten, kenapa tidur di sini? Pak Ustadz, anak saya kanker mata. Bumi di mana? Abdi mati Garut Pak Ustadz, Masya Allah, nah bobo di dia, atuh tak aya acis Ustadz, ngan nginep. Kang, bangun rumah singgah Al-Fatih, numpang di sana mereka, sembuh sampai selesai. Tolong agama Allah, makanya kita ditolong Allah. Punten, siap menolong agama Allah? Siap. Ya, memang di GPS aja Kang gampang, rumah singgah Al-Fatih, mampir. Akang teteh, jangan banyak-banyak ke mall. Mall itu mengeraskan hati.
Iya nih lucunya sepatu teh. Padahal sepatu udah 20 di rumah. Anger we meser sepatu. Emang kakinya sabaraha? Ngan 2. Dan mau dipakai 20 pasang teteh. Mendingan apa? Mendingan main ke rumah Singgah Al-Fatih. Biar teteh bawa tisu yang banyak. Nangis gak berhenti-berhenti. Ini Ustadz apa? Hari ini teteh ini mah kanker darah. Allahu Akbar. Kanker darah teh kumaha? Kanker darah itu gitu teteh. Makanya wajahnya menghitam. Karena darahnya itu kanker. Allahu Akbar. Jadi biayanya gimana Ustadz? Ya orang-orang baik. Ustadz saya ikut bantu. Sembuh ini anak. Karena anak ini sembuh. Dia doa teteh. Dia doa. Ya Allah. Yang membantuku sampai sembuh ya Allah. Berangkatkan umroh. Pantesan teteh bisa umroh. Jadi teteh umroh itu karena menolong agama Allah. Gitu konsepnya. Kuma, deal? Deal? Gitu. Jadi, jadi caranya itu tolong agama Allah. Iya. Ibu, ini apa? Ini alif, ba, ta. Gak bisa baca? Gak bisa. Buat gerakan. Indonesia bisa baca Quran. Alhamdulillah, tadi tim saya bilang apa? Sudah membebaskan lebih dari 130.000 buta aksara Quran di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Yang gak bisa baca, kita ajarin baca Quran, jadi bisa baca. Berarti menolong agama Allah. Pantesan kita ditolong, gitu konsepnya. Sudah? Yang pertama apa cara mendapatkan pertolongan Allah? Iman. Yang kedua, tolong agama Allah. Sudah? Buka lagi Quran surah Al-Baqarah. Nih kalau mau ditolong Allah 153. Tuh lihat, diulang lagi sama Allah 2 kali loh. Ya, ini kalau udah 2 kali diingetin, kan saya udah bilang, teteh jangan di situ sekali. Teteh jangan di situ 2 kali. Berarti itu penting nggak? Penting nggak? Berarti teteh sama akang harus perhatian nggak kalau saya udah bilang 2 kali? Perhatian. Nih sama ayatnya, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kepada siapa lagi tadi pertolongannya nih? Coba lihat mirip ayatnya. Orang beriman. Wahai orang yang beriman. Tuh iman lagi. Jadi makanya hati-hati sama iman. Kenapa? Kalau orang beriman ditolong sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Coba lihat, ayat penutupnya itu indah banget. Makanya kalau baca Quran jangan buru-buru. Yasin wal Quran ya kayak Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Pantesan enggak berbekas. Kalau baca Quran tuh pelan-pelan, lihat artinya, lihat ayatnya indah banget ini. Di ayatnya ditutup sama Allah. Ayat penutupnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Orang sabar itu backingnya Allah. Dicandain sama teman-teman. Orang sabar madanya terkapar. Kamu malah ngina ayat Allah. Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Teteh, akang, kalau saya tadi dari Bandung, dari Bogor saya ke Bandung. Kalau saya tadi gak sabar sampai Bekasi, sampai Bandung? Enggak, sabar. Aduh macet sabar. Kalau saya ketemu akang teteh nih, enggak sabar, saya harus selesai jam sekian. Saya bilang, aduh pulang selesai kajiannya? Enggak, harus sabar. Ternyata dapat pertolongan Allah itu syaratnya sabar dan sholat. Ustadz, apa maksudnya sabar dan sholat? Nah, saya kasih tahu nih, beruntung yang datang hari ini. Sabar itu tandanya adalah ikhtiar bumi. Dan sholat itu maksudnya adalah ikhtiar langit. Berarti kalau mau dapat pertolongan Allah, lakukan jurus bumi dan jurus langit.
Jurus buminya apa? Contoh, teteh berhijab, pingin punya bisnis hijab, ada jurus bumi. Jurus buminya apa? Desain yang keren, buat di toko online, diposting yang keren, videonya dibuat yang bagus, harganya dibuat yang gak mahal. Kemudian apa? Mudah didapatkan. Itu namanya sabar, jurusnya bumi. Kenapa dibilang sholat? Sholat itu maksudnya mewakili jurus langit. Kalau sudah buat di online, sudah buat harga yang bagus, jangan lupa sholat malamnya. Jangan lupa duhanya gak boleh tinggal. Jangan lupa sedekah. Sedekahnya kuat. Itu maksudnya jurus langit. Oh, berarti ada 2 jurus Ustadz supaya kita dapat pertolongan Allah. Yap, apa itu? Jurus langit dan jurus bumi. Jurus langit apa? Doa. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Jurus langit. Tapi nggak pakai bumi. Data bisa. Contohnya apa? Saya berhenti di tol Jagorawi. Badai ke Pasteur. Mobil lewat. Ternyata apa? Nggak ada yang mau. Akhirnya saya doa. Ya Allah ya Rabbi, tolong hamba ya Allah. Rob, tolong hamba pingin ke Bandung. Lewat bis, ada tulisan Jakarta, Pasteur. Allah Rabbi, tolong hamba. Allah, kenapa aku tidak engkau tolong ya Rob? Bukankah hamba ini sudah termasuk orang yang berdoa? Ada tulisan Jakarta, Pasteur. Lewat lagi. Ya Rob, apakah sholat duhanya kurang panjang? Teteh sampai sujud itu. Berdiri, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jakarta, Pasteur. Kenapa tidak ditolong Allah? Itulah jurus langitnya ada, jurus buminya enggak dianggo. Coba teteh gini. Badai ke mana, Mang? Ke Akang teh. Terus Akang bilang, turun Pasteur nggak Pak? Heeh, ayo emang dia polnya di Pasteur. Hayo atuh, hayo. Duduk. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sampai tuh. Sampai. Itu namanya jurus langit dan jurus bumi. Paham? Paham? Nah, jadi ngaji itu gitu, nambah pemahaman. Bukan ngaji mah ngakak si Ustadz mana bahoy banyol si Ustadz mah pulang pengawasan ditanya naon materi tadi teh poho Ustadz mah meni lucu Ustadz lucu itu boleh tapi kalau isi pengajian lucu terus itu mah namanya pelawak. Boleh lucu, saya seneng. Kang Jujun segala macam. Ustadz Bandung mah pada Ustadz Epi lucu. Tapi kalimat-kalimatnya itu penuh hikmah. Jadi lucunya itu sekali. Atau ngebodor wae ada lain Ustadz. Pelawak itu mah. Ustadz itu buat umat tuh faham. Pulang dari sini jadi faham. Oh gitu caranya. Oh itu haram. Oh itu nggak boleh. Oh itu boleh. Itu. Sudah paham? Syarat dapat pertolongan Allah. 1. Iman. Iman itu lebih dari yakin teteh. Iman itu lebih dari percaya. Iman itu apa? Percaya tanpa ada ragu sedikit pun. Ibu, punten. Pernah masak nasi pakai rice cooker? Pernah pasti. Sudah dimasukin berasnya, dicolok. Sudah dihidupin onnya. Ditinggal atau ditungguan? Nah, ditinggal. Kenapa ibu masak rice cooker ditinggal? Ibu percaya sama rice cooker. Betul? Iya, pasti rice cooker akan mengubah beras jadi nasi. Dan mual mungkin ibu itu berubah jadi bakteri atau berubah jadi emas. Nggak mungkin. Beras akan merubah. Dia rice cooker akan merubah beras jadi. Dan ibu percaya, makanya ibu tinggalkan, betul. Sok, pernah nggak ibu seumur hidup jadi ibu, pernah nggak masak rice cooker orang ditungguan bu? Ini orang pasti nggak sehat nih. Kenapa ditungguin? Masih banyak kerjaan lain ya. Tinggal aja nanti, pluk dibuka, mateng.
Itu namanya percaya. Tuh istri saya tadi berangkat. Abi pergi ya ke Bandung. Pulangnya kapan? Jumat. Oh iya, bismillah. Iya, istri sorangan ibu. Ih, atuh meni iri. Istri saya, bukan istri orang. Istri saya, terserah saya, ya peluk. Udah, apa? Udah berangkat. Apa kata istri saya? Tolong nanti kirim GPS-nya ya, nginep di hotel mana. Enggak. 20 tahun saya menikah, istri saya tidak pernah. Ibu. Jam 10 malam, pernah video call. Nginep di hotel, iya. Coba video call, tidur sama siapa? Enggak pernah. Berarti istri percaya. Suamiku tidak akan macam-macam. Saya juga gitu. Istri saya tinggal di Bogor. Sendiri sama anak kecil. Sajat. Abangnya udah pesantren. Udah SMA. Di rumah. Saya juga. Kamu tidur sama siapa malam ini? Enggak. Percaya. Nah itu baru percaya. Iman itu itu lebih di atas itu lagi. Jadi makanya pantas dapat pertolongan Allah. Syarat yang pertama apa? Yang kedua, tolong agama Allah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, sholat. Sabar dan sholat. Sholat maksudnya apa? Benar, sholat itu pertolongan Allah. Makanya apa? Sholatnya yang khusyuk. Hati-hati dengan sholat, teteh. Punten, wajibnya jilbab itu perintah dari langit. Diturunkan Allah ke bumi. Perintah tentang puasa dari langit turun ke bumi. Perintah tentang jihad dari langit turun ke bumi. Ari perintah sholat dari bumi turun ke langit. Merinding saya. Merinding saya teh. Kenapa? Nabi langsung berhadapan dengan Allah. Masya Allah. Khusus untuk sholat. Makanya jangan remehkan sholat. Kenapa? Merinding. Puasa itu mah perintah dari Allah turun ke bumi. Dikerjakan di bumi. Dan gak perlu Nabi ke langit. Tapi untuk sholat harus Isra Mi'raj. Betul? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Datang, hamba datang ya Allah. Ada apa? Sini. Aku perintahkan sholat 50 waktu. Berat 50 waktu. Gimana kalau 5? Di ACC 5. 5 aja pada gak sholat. Apalagi 50 ibu. 5 ya Allah Rabbi. Allah tuh udah 5. 5 aja gak sholat. Apalagi 50. Itulah kemarin Isra Mi'raj. Jadi perayaan Isra Mi'raj itu adalah perayaan betapa sayangnya Allah kepada kita. Sholat itu adalah kabel yang nyambung ke langit. Makanya orang lagi sholat itu nikmat. Kenapa? Dia lagi ngobrol sama Rabbnya. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Yang lain kecil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah engkau maha tinggi. Rabbiyal a'la. Rabb yang maha tinggi. Wa bihamdihi. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Masya Allah engkau maha suci ya Allah. Engkau maha suci. Lagi sholat itu nikmat. Makanya Nabi kalau lagi sedih dia sholat. Kalau kita sedih gak sholat. Seneng gak sholat. Ya Allah Rabbi, berapa banyak bu, punten. Berapa banyak tadi subuh bapak-bapak gak sholat. Duh jangan sampai ya bu suami kita. Punten Kang, berapa banyak bapak biarin anak tadi pagi gak sholat. Allahu Akbar. Kata si mama, papa, eta si AA bangun atuh. Apa kata si bapak? Karunya, tidurnya ngorok. Bu, ibu tahu? Siapa yang menegakkan sholat dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat dia meruntuhkan agama. Berarti yang ngancurin agama teh saha? Kita. Kenapa? Meninggalkan sholat. Si ibu maunya bulu mata. Anti badai. Ya sini merah, ini biru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ayo sholat. Nanti aja Ustadz di rumah. Kenapa? Aduh ini kalau kena wudhu mah copot.
Makanya dandan mah jangan ribet. Biasa aja. Supaya apa? Supaya sholatnya mudah. Hijabnya juga bu, jangan yang ribet. Ini mah digulung-gulung, dilinting-linting ke atas. Di leher, digeret-geret, ditarik ke atas. Gak usah. Yang simple aja tuh. Masya Allah, simple. Jadi gak usah ketinggi ke atas. Wudunya ribet. Tuh lihat baju saya. Gak ada pakai macam-macam. Tinggal tarik, set, sholat. Selesai. Kopiah juga, set. Kopiah udah selesai sholat. Mudah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah tutup ayatnya gimana? Innallaha ma'as-sabirin. Akang, bagaimana perasaan Akang kalau ada jenderal polisi bilang begini sama Akang? Kang, tenang, aku bersamamu. Tenang nggak? Tenang. Pernah dengar yang kampanye begitu? Tenang Pak, saya ada di sini. Pernah? Berarti dia apa? Berarti dia punya kekuatan besar. Kenapa? Karena dia bilang, tenang Pak, ada saya di sini. Berarti itu orang punya kekuatan besar. Pak Kang, Akang digituin sama jenderal. Tenang Kang, kalau ada polisi-polisi seluruh Indonesia ngeganggu Akang, bejakan ku saya. Akang kira-kira kumaha Kang? Pasti polontong Kang. Pak, betul. Keluar mobil nggak pakai SIM, betul? Iya, pintu nggak ada. Kenapa? Ada backing. Siapa? Ya Kapolri. Siapa yang berani? Ya kan? Kecuali lebih tinggi lagi dari Kapolri. Pertanyaan saya, siapa backing orang yang sabar dan sholat? Bayangin backingnya. Nih kalimat indah banget. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Saya kuliah di Unpad, Salapan 7 Jatinangor. Duduk di depan Agim. Wah AA mah dulu. Ya, Masya Allah guru kita, ya semoga Allah merahmatinya. Masih segar, masih muda belajar. Saya mah ke DT. Salapan 7 mah, di depan nih, duduk. 98, dalam hati apa? Ya Allah, kapan bisa meluk AA? Kapan bisa cium tangan AA? 98, waktu berlalu waktu. Hari berlalu hari. Nah ngisi bareng di Istiqlal berdua. Pertolongan Allah. Guru kita Bandung, siapa? Doktor Haji Aam Amiruddin. Guru saya itu mah. Sok, salam ke beliau. Guru saya, beliau lagi ngajar. Saya di depan. Aduh, Ustadz Aam. Kapan bisa meluk Ustadz Aam? Alhamdulillah Ustadz Aam mah udah datang ke pesantren saya. Udah bukan meluk, beliau yang meluk saya. Bukan saya yang meluk beliau. Alhamdulillah Ustadz Fatih. Abdi mah bangga ke Ustadz. Masya Allah. Padahal Salapan 8 masih jadi murid. Itu namanya apa? Itulah pertolongan Allah. Tapi butuh sabar. Betul Teteh? Iya. Teh, 2 tahun kerja jadi apa? Tukang kerupuk. Nih jelmana nih, jual kerupuk. Kerupuk apa Ustadz? Kulit ikan patin. Ikan patinnya difilet dagingnya, kulitnya diambil. Nih panas nih bagus nih, dijemur sampai kering. Nanti digunting, malam dililin sama istri. Hitam. Karena kena lilin. Hitam, jualan pakai motor. Kerupuk masuk ke warung-warung. Waktu berlalu waktu, alhamdulillah sekarang duduk di depan Bapak Ibu. Kenapa bisa begini? Sabar pertolongan Allah. Pernah jadi tukang buku di pinggir masjid. Makanya saya sekarang gak boleh ngeremehin tuh pedagang-pedagang. Kenapa? Karena dulu saya dagang di pinggir masjid. Jualan apa Ustadz? Jualan buku. Ketua DKM-nya waktu itu pernah ngusir. Jualan buku ini pinggir. Ada Ustadz nasional mau datang. Pak punten, istri saya hamil. Boleh nggak saya jualan di sini? Nggak boleh. Ini tempat mau dipakai pengajian, jadi steril. Punten. Pak,
Istri saya hamil, Pak. Saya udah bilang gak boleh. Kamu ngelawan. Punten, Pak. Ini orangnya. Waktu berganti waktu. Hari berganti hari. Assalamualaikum, Ustadz Fatih Karim ya? Benar, Pak. Punten, Pak Ustadz, bisa ngisi di masjid kami? Masjid di tempat dagang buku. Tapi sebelum Ustadz ngisi, izin Ustadz pingin ketemu foto sarang Ustadz. Mangga Pak DKM. Ketemu dong. Kenapa saya kayak pernah ketemu Ustadznya? Kata si Ustadz teh dalam hati. Aisyah. Baheula maneh. Kalau bahasa orang Bogor apa? Ku aing siapa? Itu yang ngusir buku ibu. Masya Allah. Pak Ustadz kumaha kira-kira jantena tiasa rutin mingguan di dia teh. Menadak mules ibu. Papa punten ini jadwal saya pinuh. Allah Ustadz. Atuh Ustadz gak bisa mingguan mah bulanan atuh Ustadznya. Tapi Ustadz punten bener punten. Kok kayak saya pernah ngeliat Pak Ustadznya. Diceritain nggak? Nggak usah. Saya bilang Pak. Oh iya Pak. Wajah kayak saya mah pasaran. Mungkin Bapak pernah ngeliat di mana? Mungkin yang pernah jualan buku, mungkin pernah jualan sate. Padahal eta no nggak boleh ngusir orang. Satu saat ibu akan berhutang sama orang itu. Ibu, bapak, akang, teteh, perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu. Makanya nggak boleh ngeremehin orang. Siapa? Anak pembantu. Benar, saya anak pembantu. Ibu saya pisah sama bapak. Tuh Masya Allah perjalanan hidup ya Kang, teh. Wah kalau saya cerita sama pinuh nih air mata. Bapak ibu pisah. Ibu saya pisah sama bapak. Bapak saya berkeluarga lagi. Ibu saya single parent. Jadi pembantu. Di mana Ustadz? Di Malaysia. Berapa lama Ustadz? 25 tahun. Jadi pembantu. Terakhir jadi pengusaha besar. Punya restoran di pusat kota Malaysia. Masya Allah. Indah Allah Kang rencananya Kang. Makanya punten ya pulang dari sini. Jangan suka ngeremehin orang. Pak punten. Saya pingin kuliah di IPB. D3 saya sudah lunas. Anak pembantu aja kok pingin kuliah di IPB. Biaya dari mana? Sakitnya. Punten ya teh. Dah. Sakit dihina orang tehnya. Hati-hati. Pak, saya pingin kuliah di IPB. Dari mana biayanya kamu? Kamu kan anak TKI. Astagfirullah. Lulus ibu IPB-nya. Selesai. Ya. Jadi jangan suka menghina orang. Kenapa? Allah menolong orang dengan caranya. Ya bu ya. Punten janji ya. Pulang dari sini jangan suka menghina. Gak boleh. Ya. Ada pedagang kaki lima. Udah beli jangan ditawar. Si ibu mah udah sadis. Udah jelas keripik ibu, 25.000, 15.000-nya, si ibu, ini tega. Udah ibu jangan ditawar. Malah ibu bilang apa? Dah nih 100.000. Loh kan ibu cuma ngambil 1. Sisanya buat kamu makan siang. Itu. Jangan-jangan itu bukan tukang keripik ibu. Begitu ibu bayar, ibu balik. Begitu dilihat. Mana anak tadi yang jual keripik? Malaikat. Mana kita tahu? Kasihan Ini viralnya punya. Kasihan kasihan Saksi ibu. Wah siapa kasihan. Hati-hati. Kita nggak tahu itu manusia apa bukan. Saya pernah kejadian ibu di Mekah. Sama anak saya itu. Hampir aja. Untung saya mah. Nggak menghina. Ya Allah itu nenek udah lecek badannya. Udah panjang kakinya. Nggak tahu bentuknya itu. Tidur gitu. Allah. Di Masjidil Haram.
Subuh, saya sama anak saya berdua umroh. Bang, nggak bawa duit tadi. Ada Bi, uang abang. Berapa nak? Yang tadi malam mau beli baju nggak jadi. Oh, kasih. Bi, tapi neneknya nanti gimana? Kasih. Allah. Ibu, jalan dong kita. Cak. Itu udah lemas ibu. Si nenek teh lemah. Jalan, paling cuma 10 langkah. Lain kali kalau ada orang-orang yang minta, jangan banyak tanya. Ya, Bi, neneknya mana? Hilang ibu. Itu tuh mungkin malaikat berbentuk manusia. Dia ngetes keimanan ibu. Makanya kalau berbuat baik jangan pilih-pilih. Udah aja berbuat baik. Paham? Iya, jangan. Wih, saya sama abang itu ya merinding. Loh Bi, apa udah pergi ya? Bang, pergi gimana itu? Badannya lemah begitu, kakinya panjang dan kurus. Gak mungkin, orang kita baru 10 langkah nak. Gak ada ibu. Itu merinding pulang dari situ, ibu langsung masuk masjid sujud syukur kita berdua. Kenapa? Alhamdulillah tidak kita hina. So, kalau kita hina, ibu yang disayang Allah. Begitu, cukup ya. Apa syarat pertolongan Allah? Iman. Apalagi? Apa? Tolong agama Allah. Yang ketiga? Sabar. Apalagi? Sholat. Udah bismillah 4. Siap jalankan? Bismillah. Pulang dari sini ya. Yakin Ustadz. Alhamdulillah. Pulang dari sini gimana lagi? Tolong agama Allah. Ya, tolong agama Allah. Bentar lagi Ramadan. Siapin Bu. Nasi goreng hari pertama Masjid Al-Mukhlisin. Nasi goreng hari kedua Masjid Al-Muhajirin. Mie goreng hari ketiga Masjid Al-Mansur. Mie goreng hari keempat Masjid Duratun Nasihin. Masya Allah. Nolong agama Allah. Rupanya yang berbuka puasa orang-orang susah. Ya Allah, enaknya nasi goreng ini Masya Allah. Ini yang buat ya Rob. Berangkatkan umroh. Diijabah sama Allah. Tolong agama Allah. Siap-siap ya Bu ya. Tapi jangan, udah Ustadz pokoknya sedekah menanti tunggu Ramadan. Ibu, nih saya kasih tahu terakhir hadis dari Nabi SAW. Bulan Sya'ban ini, bulan orang lalai. Kenapa? Orang persiapannya Rajab. Karena Rajab bulan mulia, Ramadan bulan mulia. Jadi Sya'ban dianggap remeh. Apa kata Nabi? Orang yang beramal dikala orang-orang lalai. Pahalanya setara hijrah menuju aku. Menuju Nabi maksudnya. Masya Allah besarnya pahala. Jadi apa? Jangan pilih. Ini mah Sya'ban gak usah sedekah. Nanti aja tumpuk Ramadan. Pas ditumpuk wafat. Gak keburu Ramadan. Jadi gimana? Ramadan nanti beda cerita. Sya'ban ya tunaikan aja. Siap? Menolong agama Allah? Siap. Bismillah. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.